Oke baik, perkenalkan nama saya Yosi Rizka Ado, NIM 19120041 kelas A. Di sini saya akan membacakan soal ujian akhir soal mengerjakan UAS ujian akhir semester mata kuliah muatan lokal. Di sini disuruh buatlah bahan presentasi dari proposal Anda yang berisi konten lokal dengan ketentuan sebagai berikut. Membuat proposal berkaitan dengan konten lokal terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Penjelasan konten lokal, hubungan konten lokal dengan metode, berikut teknik pengambilan data pada konten lokal, studi pustaka berkaitan dengan konten lokal, bahan kesimpulan dan saran, pusaka dan bukti, dokumen data wawancara observasi, lampiran bukti pengambilan data dalam bentuk foto atau video. Di sini juga saya mengulangi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang sayur-sayuran di pasar kasih Nikotin 1. Oke. Selanjutnya kita next. Ini adalah bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 penutup. Oke, lanjut. Ya, ini bab 1 latar belakang. Pasar merupakan salah satu potensi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di Kota Kupang. Potensi-potensi yang cocok untuk diusahakan di pasar kasih seperti segala jenis kebutuhan baik sandang maupun pangan. Kebijakan social distancing pun juga berdampak kepada pemburukan perekonomian masyarakat, salah satunya perekonomian pedagang kecil. Pendapatan adalah suatu penambahan harta masyarakat melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain. Pendapatan dapat dibedakan antara lain. 1. Sektor pekerja utama, yaitu yang menjadi sumber utama kehidupan keluarga. Dan 2. Sektor pekerjaan sampingan, yaitu pekerjaan yang hasilnya dipakai sebagai penunjang untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga. Kota Kupang, Provinsi NTT memiliki potensi dalam berbagai bidang pertanian yang sebagai pembuka lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Berikut jenis tanaman sayur yang dijual di Kota Kupang tahun 2000. Saya mendapat data dari tahun 2022. Ini adalah jenis 1, jenis sayur dan harga jual. 1. Bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, daun singkong Rp5.000 per ikat, cabai rawit Rp80.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, terong Rp5.000 per ikat, sayur putih Rp5.000 per ikat, sayur kangkung Rp5.000 per ikat, dan sayur bayam Rp5.000 per ikat. Oke, selanjutnya ada prasurvei yang dilaksanakan pada pasar kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa pedagang sayur-sayuran, pendapatan rata-rata setiap harinya sebelum pandemi coronavirus sebesar Rp300.000, sedangkan rata-rata pendapatan di saat pandemi coronavirus sebesar Rp150.000. Latar belakang terdahulu untuk mendorong dilakukannya penelitian tentang faktor-faktor mempengaruhi pendapatan pedagang sayur-sayuran di pasar kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Raja, Kupang. Yang berikut adalah perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana modal usaha terhadap pendapatan pedagang sayur-sayuran kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Kupang sebelum dan selesai pandemi coronavirus. Bagaimana
Yang kedua, bagaimana jam kerja terhadap pendapatan pedagang sayur-sayuran di Pasar Kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebelum dan selama masa pandemi coronavirus. Bagaimana lama usaha terhadap pendapatan pedagang sayur-sayuran di Pasar Kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Raja. Berikut bagaimana lokasi usaha terhadap pendapatan pedagang sayur-sayuran di Pasar Kasih Nikotin 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Yang berikut 1.3 tujuan penelitian untuk menganalisis modal terhadap pendapatan pedagang sebelum dan selama masa pandemi coronavirus. Yang kedua, menganalisis jam kerja terhadap pendapatan pedagang sebelum dan selama masa pandemi coronavirus. Yang ketiga, untuk menganalisis lama usaha terhadap pendapatan pedagang untuk menganalisis lokasi usaha terhadap pedagang. Oke, yang berikut untuk adalah manfaat penelitian. Yang pertama dalam manfaat penelitian adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk mengubah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan dengan judul yang diangkat. Mengembangkan ilmu lebih khusus lagi terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian sebagai informasi bagi pedagang. Yang kedua, bagi objek penelitian lanjutan. Hasil penelitian sebagai informasi bagi pedagang sayur-sayuran di Pasar Kasih Nikotin 1 sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha selama masa pandemi COVID-19. Penelitian yang berikut penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini sebagai informasi lanjutan yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang sayur di Pasar Kasih Nikotin 1, Kota Kupang. Oke, kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, penjelasan konten lokal. Yang pertama adalah penjelasan konten lokal adalah sayur daun. Sayur daun bagian tumbuhan yang terdapat hanya pada bagian batang, kualitas sayur, dan yang baik adalah bagian daun utuh, tidak membusuk, tidak berlubang, bekas gigitan hama. Oke, yang berikut adalah sayur batang. Merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan kruas. Yang ketiga, sayur bunga. Merupakan alat perkembangan genetik kualitas sayuran bunga, yaitu adalah yang baik adalah bunga berkembang tersusun kompak, warna sayuran serta segar, tidak ada bagian yang rusak, digigit hama, ukuran bunga besar. Yang terakhir, sayuran buah. Hasil dari penyebaran dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Kualitas sayur buah sedang yang baik adalah tingkat umur cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu dewasa. Untuk 2.2 untuk hubungan konten lokal dengan metode sederhana. Metode yang berikut adalah 2.3 teknik pengambilan data pada konten lokal. Pengumpulan data adalah proses yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masuk lagi untuk teknik analisa data. Pertama, wawancara yaitu kegiatan mengumpulkan, mencari data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan dengan objek
kajian secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang memahami objek kajian khusus pada pasar kasih negosiasi kupang. Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang sayur-sayuran. Yang berikut dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif yang disebut sebagai pendukung atau pelengkap argumen atau data-data yang memperoleh dari hasil observasi atau wawancara. Teknik analisis data. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, ke dalam unit-unit, melakukan sistem sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oke, yang berikut 2.4 studi pustaka berkaitan dengan konten lokal. Studi pustaka ini dimaksud adalah penelitian terdahulu. Di sini sahabat Nur Lalia 2017 yang mengambil tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kota Kuala Simpang. Yang kedua Nur Hayati 2017 juga yang mengambil meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang sayur di pasar tradisional Kabupaten Majalengka. Yang ketiga Budi Wahyono 2013 yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar Bantul. 4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima dengan studi kasus Pantai Losari di Kota Makassar. Yang kelima Fatmawati analisis faktor 2014 analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Claudia Lefrina 2020 peneliti tentang analisis pendapatan pedagang sayur sebelum selama masa pandemi COVID di Pasar Lekesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 penutup. Untuk yang pertama nih, kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Modal pengaruh terhadap pendapatan baik itu sebelum pandemi maupun selama pandemi terbukti dari para pedagang mengolah modal sebaik-baiknya sebelum pandemi. Pedagang menerapkan modal sesuai kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan sesuai. Namun selama pandemi karena kurangnya pengalaman, pedagang berusaha mengurangi modal agar tidak terjadi pemborosan modal dan pendapatannya menjadi kecil. Yang kedua, jam kerja terhadap pendapatan baik itu sebelum pandemi maupun selama pandemi terbukti dari pedagang menggunakan jam kerja sebaik-baiknya. Sebelumnya pandemi menggunakan pedagang 24 jam sesuai dengan mereka untuk mendapatkan pendapatan sesuai, namun selama pandemi karena kurangnya jam kerja sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang menjadi kecil. Yang ketiga, lama usaha pengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar kasih nikotin 1 semakin lama usaha ditekuni dapat meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. 4. Lokasi usaha memiliki pengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar kasih nikotin 1. Hasil wawancara menunjukkan bahwa lokasi pasar nikotin 1 strategis dan cocok untuk usaha-usaha sayur-sayuran. 3.2 Berdasarkan saran. Berdasarkan hasil penelitian telah peneliti terdapat beberapa saran untuk ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi pemerintah perlu adanya perhatian khusus. Pemerintah di pasar kasih nikotin 1 harus memberi pedagang tempat usaha yang tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan serta mengatur keluar
masuknya kendaraan. Bagi pedagang sayur-sayuran yang berikut, pendapat pedagang di Pasar Bekasi Negeri 1 Kota Kupang masih termasuk dalam kategori sedang, sehingga pedagang perlu untuk meningkatkan kualitas barang dagang. Berikut, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini harap acuan bagi peneliti selanjutnya. Oke, yang berikut adalah daftar pustaka. Ini adalah bukti dokumen hasil data wawancara atau observasi. Nama pedagang Ibu Marita, usia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, menurut persiapan modal awal 1 juta. Ini adalah saya merasa cukup dengan kondisi sekarang ini. Jam kerja yang saya gunakan 10 jam, menurut saya menjual sangat tidak cukup. Sehari libur, hari biasa kerja sesama jam kerja 6 sampai jam kerja pada pandemi ini menurut saya tidak cukup karena hanya 10 kerja saja. Lama usaha saya berjualan sayuran sudah 11 tahun lama. Usaha yang saya jalani dengan berdagang sayur sangat berpengaruh terhadap dagangan saya. Oke. Yang berikut ini adalah dokumentasi hasil foto observasinya. Oke. Ya, oke. Ini dari saya. Sekian dan terima kasih.